Anak-anak, apa kabar? Baik, sehat. Hari ini kita akan belajar tentang menghargai keberagaman tradisi dalam agama Buddha. Mari kita mulai belajar bersama saya, Ibu Susi Jati. Anak-anak, tahukah kalian mengapa ada keberagaman tradisi dalam agama Buddha? Materi bahasan hari ini pertama, sejarah munculnya berbagai aliran dalam agama Buddha. Kedua, bagaimana cara kita menyikapi munculnya berbagai aliran dan tradisi agama Buddha. Kita akan mulai dengan munculnya berbagai aliran dalam agama Buddha. Setelah Guru Agung Buddha Parinibbana, 100 tahun kemudian diadakan sidang Sangga. Pada sidang Sangga kedua, terdapat perbedaan pendapat yang merupakan penyebab munculnya tradisi dalam agama Buddha. Agama Buddha menjadi 3 tradisi, yaitu Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Perbedaan dalam memilih tradisi pada dasarnya tidak boleh menghalangi hubungan antar umat yang akrab, baik secara pribadi, keluarga, maupun kelompok masyarakat. Kenapa? Betul, karena kita adalah siswa Buddha. Maka sebagai umat Buddha, kita harus hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing dalam melaksanakan kewajiban. Keberagaman tradisi dalam agama Buddha harus kita pahami sebagai suatu karakter yang unik dalam agama Buddha. Dengan keberagaman yang ada menjadi kesempatan untuk saling mengenal, memahami, mengerti, dan bekerja sama antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Nah, anak-anak, agar negara aman, kehidupan masyarakat kondusif, dan pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka trilogi kerukunan umat beragama harus dijaga dengan baik. Ayo, siapa yang tahu? Apa itu trilogi kerukunan umat beragama? Benar, trilogi kerukunan umat beragama yaitu 1. Kerukunan internal umat beragama, 2. Kerukunan antar umat beragama, 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Anak-anak, kegiatan dialog internal umat Buddha merupakan salah satu cara mewujudkan kerukunan internal umat Buddha. Untuk itu, para pengurus lembaga keagamaan Buddha diharapkan dapat saling menghargai dan menghormati keragaman yang ada di internal umat Buddha. Bagaimana kita mewujudkan dialog kerukunan umat beragama? Betul sekali. Dengan mengembangkan toleransi, kita harus berpikiran terbuka dengan terus belajar dan melakukan dialog. Tujuan melakukan dialog yaitu untuk mengembangkan pemahaman, komunikasi, serta untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman. Namun, dalam dialog, hendaknya berbicara santun dan menyenangkan. Hindari pembicaraan yang bersifat provokatif. Buddha bersabda kepada Bhikkhu Moggallana agar menghindari pembicaraan yang bersifat provokasi, karena akan menimbulkan perdebatan. Apabila terjadi perdebatan, orang menjadi tegang dan emosional. Karena tegang, ia tidak akan dapat mengendalikan diri
karena tidak dapat mengendalikan diri. Pikirannya akan jauh dari konsentrasi. Kutipan syair dalam Anguttara Nikaya 4 Romawi 87. Dalam Dhammapada 6, sebagian orang tidak menyadari bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi mereka yang dapat menyadari ini akan mengakhiri semua pertengkaran. Nah, anak-anak, dalam menumbuhkan kerukunan diperlukan tenggang rasa yang tumbuh dari sikap saling memahami. Kerukunan akan dicapai jika setiap orang memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Anak-anak, ada yang tahu apa maksud dari setuju dalam perbedaan? Benar, bagus sekali. Hal ini berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidup dalam menjalankan pilihannya. Dalam Saraniya Dhamma, Buddha memberi petunjuk berupa 6 hal yang membawa kerukunan. Yang pertama, cinta kasih yang diwujudkan dalam perbuatan. Yang kedua, cinta kasih yang diwujudkan dalam tutur kata. Yang ketiga, cinta kasih yang diwujudkan dalam pikiran. Yang keempat, membagi apa yang diperoleh secara benar dengan orang lain. Yang kelima, menjalankan kehidupan bermoral, baik ketika sendiri maupun bersama orang lain. Dan yang keenam, memiliki pandangan benar yang konsisten, baik ketika sendiri maupun bersama orang lain. Keenam sikap ini akan membawa hidup harmoni dan rukun dengan orang lain walaupun ada dalam perbedaan. Nah, apakah kalian sudah memahami tentang menghargai keberagaman tradisi dalam agama Buddha? Jika belum, silakan tonton kembali videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Terima kasih. Namo Buddhaya.